Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kang Ferry kemarin katanya sempat dirawat, itu operasi apa sih tes itu? Kondisinya alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik dari kejadian sebulan yang lalu lah ya, hampir sebulan. Sebenarnya karena ada yaitu kecelakaan lah, musibah ya di kamar mandi yang akhirnya membuat dia cedera otot pinggangnya, bukan otot sih sebenarnya, cedera sendi karena ada luka gitu. Nah terus akhirnya tindakan yang dilakukan adalah sebenarnya bisa pakai obat tapi penyembuhannya akan sangat lama dan itu bisa terjadi lagi nanti di kemudian hari akibat dari kejadian yang hari ini. Maka tindakan yang diambil dari dokter yaitu sarannya yang paling gampang saat itu, karena kalau dioperasi juga masih terlalu jauh gitu, karena dia bukan saraf, kejepit, bukan HNP kayak gitu-gitu. Jadi yang dilakukan tindakan yang disarani sama dokter adalah radiofrekuensi gitu, RF. Nah si radiofrekuensi ini fungsinya adalah bikin bikin baal si rasa sakit di sendinya dia itu, supaya nggak kerasa sakitnya, karena luka di sendinya ini tuh nggak bisa dijahit lah atau dioperasi gitu. Jadi dia akan sembuh dengan sendirinya, sama kayak kalau kita luka tergores gitu nanti dia akan sembuh sendiri. Nah tapi proses penyembuhannya ini kan yang lama, dan sebelum dia sembuh tuh pasti ada rasa sakit yang luar biasa. Nah rasa sakitnya itu yang dimatikan lah dengan si radiofrekuensi ini. Jadi selama 1 tahun ke depan itu dia harus melakukan treatment penguatan otot gitu. Oke, nah kemarin juga sampai operasi berarti ya? Jadi sebenarnya bukan operasi, walaupun prosesnya itu dia dibius total ya, tidur, benar-benar tidur gitu, karena radiofrekuensi itu jadi ditusuk jarumnya itu dialirin listrik yang dialirin laser. Nah si laser itulah nanti yang nyembuhin dia gitu. Nah itu lagi ngapain tes lagi mandi, cuman karena kondisi kamar mandi yang licin atau dianya mungkin juga lagi lengah karena lagi capek, karena kebetulan beberapa bulan terakhir ini memang ritme hidupnya dia termasuk padat banget lah gitu, yang ya maksudnya ya bukannya padat ya, maksudnya memang kerjaannya memang lagi membutuhkan tenaga dia yang luar biasa gitu. Dan dengan dia yang usianya sudah 51, kadang tuh kita kan suka ngerasanya kita nih sehat-sehat aja secara psikis ya, tapi kan badan tuh kan nggak bisa dibohongin ya, fisik kita gitu. Kalau kita ngerasanya sehat tapi ternyata si badan udah nggak kuat, nah itu kayaknya kelengahan itulah yang membuat dia akhirnya kena musibah atau jatuh di kamar mandi gitu. Akibat dari musibah itu gimana? Akhirnya Kang Ferry masih bisa beraktivitas seperti biasa? Beraktivitas banget, abis radiofrekuensi hari Minggu, hari Senin dia bekerja. Radiofrekuensi di hari Sabtu siang jam 2 siang, hari Senin dia udah kerja, karena memang dokter gini, dokter tuh nggak manjain dia gitu, karena mungkin ngelihat karakternya Akang ya. Akang tuh bukan tipe orang yang seneng dimenye-menyein gitu, dia tuh selalu pengen kelihatan kayak gue bisa nih gitu. Dokter tuh memberikan support ke dia bahwa Kang kalau nanti habis radiofrekuensi ngerasa oke, kuat, nggak apa-apa hari Minggu pulang, terus kalau udah mau berkegiatan boleh tapi dibatasin gitu. Jadi lah akhirnya dia Senin kerja. Apa yang boleh dilakuin, kayak misalnya ngaduk semen atau apa gitu? Bongkar genteng ya kan, nimba sumur. Sebenarnya nggak bisa, nggak ada yang dihindari. Justru yang harus dilakukan adalah dia harus lebih banyak melakukan aktivitas dengan penguatan otot. Artinya olahraganya kan biasanya gini, Akang tuh kan memang olahraganya rutin, setiap hari dia pasti olahraga. Cuman memang kalau cowok itu kadang tuh olahraganya yang dipusatin itu dari perut ke atas, jadi tangan kayak gitu-gitu. Sementara dia lupa bahwa ada otot pinggang yang menampung atau membebani semua geraknya dia. Jadi dokter bilang yang harus dikuatin sampai 1 tahun ke depan nih, mumpung habis di radiofrekuensi, otot pinggangnya, sendinya semua harus dikuatin supaya bisa ngikutin ritme hidupnya dia gitu. Selain dokter juga tadi fisioterapi, betul. Fisioterapi memang harus dilakukan seminggu sekali. Sebenarnya seminggu sekali aja cukup, karena fisioterapi itu kan terapisnya lebih tahu lah bagaimana cara harus merawat ototnya dia gitu secara rutin gitu. Jadi fisioterapi masih, cuman kalau kemarin kita fisioterapinya ke rumah sakit, sekarang mereka home care datang ke rumah. Gitu. Nah
Tete sendiri sekarang lebih apa nggak sih apa protektif gitu, maksudnya gini loh, kan banyak orang yang tadinya sehat gara-gara amit-amit jatuh di kamar mandi jadi berlanjut tuh saat jatuhnya apa sakitnya berlanjut gitu. Nah Tete sekarang ke depan saling mengingatkan nggak sih perlu harus hati-hati atau seperti apa? Capek kali ngingetin dia mah. Jadi aku tuh lebih ke kayak gini, soalnya gini, dia semakin kita ingetin dia akan semakin kayak nolak gitu. Jadi aku cuman kayak ngingetinnya lebih kayak gini, yang minggu ini kita fisioterapi ya gitu. Oh iya oke. Yang ini vitaminnya masih oke nggak gitu. Jadi aku lebih kayak gitu, lebih kenanya gini, rasanya apa sekarang? Setelah radio frekuensi gimana rasanya? Sama setiap kali dia pulang kerja tuh aku gini, ada yang kerasa nggak yang lebih ke kayak gitu daripada aku nasehatin. Karena kalau nasehatin biasanya memang kebanyakan kalau suami tuh dinasehatin sama istrinya kayak bawel banget sih lo gitu kan ya. Jadi aku lebih bertanya sama dia, komunikasinya lebih ke yang gitu ya, hari ini gimana, sakit nggak, ada rasa apa gitu. Nah jadi baru dia cerita tuh, oh iya bu ini ternyata ada baal ya, kok ini gini ya, kok itu gitu ya. Nah jadi dari situ aku baru sedikit demi sedikit aku nasihatin, oh ya udah berarti nanti harus gini gitu. Karena kalau kita datang awas hati-hati nggak boleh banyak ini, oh udah pasti dia langsung gitu. Sekarang aku masih sholat gitu, biasanya kan kita gerakan sholat kan ruku sujud itu ada. Justru masya Allahnya gerakan sholat itu adalah salah satu gerakan-gerakan yang memang diajarkan untuk banyak sering dilakukan. Ya, maksudnya gini, gerakan-gerakan yang harus dilakukan itu sebenarnya kita lakukan setiap hari gitu loh. Ketika kita sholat, jadi sama sekali nggak mengganggu, justru bagus. Gitu. Terima kasih. Salam buat Akang ya. Iya sayang, makasih banyak ya sayang.